Halo Sobat Film semua, balik lagi dengan saya Rian di channel Bahas Film. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur serial detektif yang sangat terkenal, yaitu Sherlock Holmes. Bagi kalian yang hobi nonton detektif Conan, pasti kalian tidak akan asing mendengar nama karakter yang satu ini. Karena Conan aja sampai ngefans loh sama karakter Sherlock Holmes. Serial ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Sherlock Holmes. Selain sebagai Sherlock Holmes, dia juga berperan sebagai Doctor Strange di semesta MCU. Terus ada Martin Freeman sebagai Dr. John Watson. Nah, Martin Freeman ini dulu dia pernah bermain sebagai Hobbit ya, di serial Hobbit. Terus ada juga Mark Gatiss sebagai Mycroft Holmes, yaitu kakaknya Sherlock. Terus ada Rupert Graves sebagai Inspector Lestrade. Dan ada Una Stubbs sebagai Nyonya Hudson, pemilik apartemen 221 Baker Street. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan mengenai alur dan review film yang layak untuk ditonton. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita gaskan Sherlock Season 1 Study in Pink. Film bermula dengan mimpi masa perang yang dialami oleh Dr. John Watson, dan dia merasa gelisah serta sedih pada mimpi tersebut. Lalu John pergi ke psikiater untuk menceritakan masalah traumatik pada dirinya. Di sini, John Watson merupakan mantan dokter tentara. Menurut sang psikiater, John butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, dan sang psikiater menyarankan kepada John untuk menulis blog tentang segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, karena itu akan membantu memulihkan masalah traumatik yang dia alami. Lalu scene berpindah ke seorang lelaki yang sedang menelpon istrinya dan berencana untuk memesan sebuah taksi. Namun, tiba-tiba lelaki itu meneguk sebuah pil dan dia mati. Lalu sang istri mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa suaminya melakukan bunuh diri. Lalu scene berpindah lagi ke seorang pemuda yang sedang berjalan sendirian di tengah hujan. Lalu dia meneguk pil yang sama seperti lelaki yang awal tadi dan dinyatakan mati. Dijelaskan di surat kabar bahwa pemuda itu melakukan bunuh diri. Lalu di sebuah tempat dekat kontainer diperlihatkan seorang wanita merasa sedih dan dia meneguk pil dan dinyatakan mati. Melihat tiga kejadian bunuh diri dalam rentang waktu yang berdekatan, kepolisian Inggris melakukan konferensi pers bahwa penyelidikan awal menunjukkan bahwa ini adalah bunuh diri. Namun polisi meyakini bahwa tiga kejadian bunuh diri tersebut saling berkaitan, dan penyelidikan pun dipimpin oleh Inspektur Lestrade. Adegan berpindah ke John Watson yang sedang berjalan-jalan di taman kota, dan secara tidak sengaja John bertemu dengan temannya yang bernama Mike Stamford. Mike lalu mengenalkan John kepada seorang pria di sebuah lab. Pria itu adalah Sherlock Holmes. Sherlock ingin meminjam HP kepada Mike, namun Mike tidak membawa HP, dan John pun menawarkan HP miliknya. John terkejut dengan pertanyaan Sherlock, yaitu Afghanistan atau Irak. Sherlock mengetahui bahwa Watson pernah bertugas menjadi seorang prajurit. Ternyata, Sherlock memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah deduksi atau kesimpulan hanya dengan mengamati sesuatu, dan mampu menyimpan segala informasi yang berharga di kepalanya. Dengan kemampuannya yang hebat itu, Sherlock sering diminta oleh kepolisian Inggris untuk menyelesaikan sebuah kasus. Dan tanpa basa-basi, Sherlock mengajak John untuk menyewa sebuah apartemen bersama-sama, dan John pun menyetujuinya. Sesampai di sebuah apartemen yang bernama 221 Baker Street, mereka berdua disambut oleh pemilik apartemen, yaitu Nyonya Hudson. Tidak lama kemudian, Lestrade menemui Sherlock bahwa ada kejadian bunuh diri lagi, dan kali ini meninggalkan pesan tersembunyi. Tanpa panjang lebar, Sherlock pun menuju ke tempat kejadian dengan mengajak John. Di tempat kejadian terdapat wanita bersetelan berwarna pink tergeletak, dan di samping tangannya ada tulisan Rachi. Setelah menganalisa mayat wanita itu, Sherlock menyimpulkan bahwa wanita itu berasal dari Cardiff dan membawa koper. Namun koper itu tidak ada di dekat kejadian, dan kata Rich itu seharusnya Rachel. Sherlock menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan berantai. Lalu Sherlock pergi dan mencari koper itu dan meninggalkan Watson. Sesaat ingin kembali ke apartemen, tiba-tiba Watson disuruh naik ke sebuah mobil. Dan mobil itu merupakan milik dari kakaknya Sherlock, yaitu Mycroft Holmes. Dia meminta kepada Watson untuk selalu mengawasi Sherlock dan melaporkan setiap kegiatannya.
namun Watson menolak. Saat sampai di apartemen, Sherlock meminta Watson untuk mengirim pesan ke sebuah nomor, dan nomor itu merupakan milik dari wanita yang bersetelan pink tadi. Setelah mengirim pesan itu, Watson terkejut bahwa koper yang hilang telah ditemukan oleh Sherlock. Sherlock menemukan koper itu di tempat sampah di sekitar daerah Lauriston Garden. Sherlock percaya bahwa koper itu dibuang oleh pelaku pembunuhan karena dia tidak ingin meninggalkan barang bukti. Setelah diselidiki oleh Sherlock dan John Watson, tidak ada HP di dalam koper itu, dan dia menduga bahwa HP korban dibawa oleh si pelaku pembunuhan. Itulah alasan kenapa Watson disuruh Sherlock untuk mengirimkan pesan ke HP milik korban. Tidak lama kemudian, HP milik Watson pun berdering, dan mereka berdua keluar apartemen dan mengamati sebuah jalan di dalam restoran. Sherlock mengamati sebuah taksi. Di dalam taksi itu ada seorang penumpang yang mencurigakan. Lalu mereka berdua mengejar taksi itu. Sesaat mereka berhasil menghentikan taksi, Sherlock mengaku dia berasal dari kepolisian untuk memeriksa penumpang tadi, dan ternyata penumpang itu merupakan turis. Lalu mereka berdua kembali ke apartemen, dan sesaat tiba di sana, Lestrade dan teman-temannya telah menggeledah ruangan Sherlock karena mereka telah menyembunyikan barang bukti sebuah koper tadi. Di dalam apartemen, Sherlock berdebat dengan Lestrade bahwa pesan yang disampaikan oleh wanita bersetelan pink yaitu Rachel merupakan nama anak dari korban itu, dan anak itu telah meninggal 14 tahun yang lalu. Terus Lestrade bertanya, mengapa korban memberikan pesan itu di saat dia akan meninggal? Lalu Sherlock berpikir keras, dan dia akhirnya menemukan jawaban bahwa korban sengaja meletakkan HP-nya ke pelaku untuk bisa dilacak melalui website. Untuk masuk ke dalam website memerlukan password, dan password yang harus dia masukkan adalah nama anak dari sang korban, yaitu Rachel. Sherlock dan Watson pun melacak pelakunya melalui website, dan ternyata posisi pelaku ada di sekitar apartemen mereka, yaitu 221 Baker Street. Nyonya Hudson, sang pemilik apartemen, terus berteriak kepada Sherlock bahwa ada taksi yang datang. Dan Sherlock pun sadar bahwa yang mampu melakukan pembunuhan ini hanya dapat dilakukan oleh supir taksi. Lalu supir taksi mengirimkan teks kepada Sherlock untuk ikut dengannya, dan Sherlock pergi dengan berdalih untuk mencari udara segar. Supir taksi itu membawa Sherlock ke sebuah gedung kosong, dan mereka berdua pun mengobrol. Pelaku ini bercerita bahwa dia memiliki sponsor di balik tindakan yang ia perbuat. Semakin banyak orang yang dapat dia bunuh, maka semakin banyak dia mendapatkan uang. Sementara itu, Watson terus melacak ponsel korban yang ada pada pelaku, dan akhirnya dia sampai di sebuah gedung kosong tempat Sherlock dan pelaku berada. Tidak lama kemudian, supir taksi alias pelaku tadi meletakkan 2 buah pil di depan Sherlock dan menyuruh Sherlock untuk memilih. Jika berhasil selamat setelah menenggak pil itu, maka Sherlock dibiarkan hidup, dan sebaliknya, apabila salah dalam memilih, maka dia akan mati. Begitulah cara pelaku membunuh 4 korban sebelumnya. Si pelaku juga akan menunggu pil itu karena ini adalah permainan bagi dirinya. Tapi Sherlock dengan santainya mengatakan bahwa dia tidak ingin memakan pil itu. Apa yang akan terjadi jika aku tidak memilih di antara pil tersebut? Ujar Sherlock. Si pelaku mengatakan bahwa kau harus meneguk salah satu pil itu atau kau kutembak dengan pistol ini. Lalu Sherlock mengatakan, tembak saja aku dengan pistol itu. Lalu pelaku menembak pistol dan ternyata keluar api kecil dari pistol itu. Sherlock telah mengetahui bahwa pistol itu adalah pistol palsu dan tidak akan menyakiti dirinya. Akulah yang menang, ujar Sherlock. Namun si pelaku mengatakan, kau belum menang, karena kau tidak memilih di antara 2 pil itu. Jika kau benar-benar hebat, seharusnya kau bisa memilih pil yang tidak teracuni. Lalu Sherlock berbalik arah dan mengambil pil itu. Sesaat akan meneguk pil itu, Watson menembak pelaku dari balik jendela. Lalu tiba-tiba pelaku terkapar. Dan Sherlock mengatakan kepada pelaku, apakah pil yang dia pilih benar? Namun pelaku tidak menjawabnya. Sherlock pun bertanya lagi kepada pelaku, siapa yang mensponsori untuk melakukan pembunuhan ini? Lalu pelaku hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, dan Sherlock menginjak bahu pelaku yang tertembak oleh Watson, dan dia merasa kesakitan. Tidak lama setelah itu, pelaku meneriakkan nama Moriarty. Dan Sherlock merasa bingung dengan nama tersebut. Setelah beberapa saat, pelaku tak sadarkan diri, dan polisi pun datang untuk mengamankan pelaku dan memberi perawatan kepada Sherlock. Sherlock pun menjelaskan kepada Lestrade bahwa ada orang yang menembak pelaku dari balik jendela, dan pelaku ini ditembak oleh seseorang yang memiliki keahlian yang hebat dalam menembak,
dan mempunyai moral yang tinggi. Sesaat akan menjelaskan lebih detail lagi kepada Lestrade, tiba-tiba Sherlock melihat Watson dan dia mengurungkan niatnya untuk memberitahu kepada Lestrade tentang siapa yang menembak pelaku. Lalu Sherlock mendekati Watson untuk menyuruh membersihkan bubuk musiu dari tangannya, karena dia tidak ingin Watson masuk ke pengadilan akibat dari menembak pelaku. Sesaat kemudian mereka berdua tertawa lepas karena berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai ini, dan kasus pun ditutup.